Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yuliana Dayanti dari Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Sejak awal menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar 45, ditetapkan Indonesia menganut paham demokrasi. Periode demokrasi itu terdapat beberapa hal. Yang pertama, Orde Lama. Orde Lama itu yang pertama adalah demokrasi Pancasila pada tahun 1945 sampai 1949 yang berisi misalnya Komite Nasional Indonesia Pusat KINP yang semula berfungsi sebagai pembantu presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya presidensil dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Yang kedua adalah demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1950 yang isinya adalah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Presidensi menjabat sebagai kepala negara, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Selanjutnya adalah demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Isinya adalah kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan secara lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Kecenderungan semua keputusan yang ada pada pemimpin besar revolusi PBR yang dikepalai oleh Presiden, DPR dapat dibubarkan. Sementara Ketua MA dan MPRS menjadi Menteri Koordinat atau Menko. Pemimpin partai politik yang berbeda haluan banyak yang ditangkapi. Yang kedua adalah Orde Baru. Demokrasi Orde Baru Pancasila pada tahun 1966 sampai 1998 itu dapat tidak ada pembatasan dan masa jabatan presiden. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Tidak ada pembatasan dan masa jabatan presiden. Yang ketiga adalah era reformasi. Berdasarkan pengalaman sejarah, tidak sedikit penguasa cenderung bertindak otoriter, diktator, membatasi partisipasi rakyat, dan lain-lain. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan memilih, kebebasan berpolitik, dan lain-lain semakin terbuka luas. Yang selanjutnya adalah paham demokrasi reformasi berdasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara persatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya adalah implementasi demokrasi. Implementasi demokrasi di era reformasi yang pertama adalah kampanye dan demonstrasi. KPU memutuskan untuk mengadakan kampanye terbuka. Perwakilan dari Pandemo wajib melaporkan tentang jumlah anggota Pandemo dan lokasi demonstrasi, atribut yang dipakai kepada pihak kepolisian. Kebebasan pers dan pilkada langsung. Pers dapat bebas berpendapat dan mengkritik pemerintah jika kinerjanya buruk. Pilkada secara langsung, kepala daerah yang terpilih adalah pilihan rakyat, bukan perintah. Semua bisa menjadi calon legislatif, semua kalangan dan golongan bebas dapat menjadi caleg. Namun, pilihlah yang pantas menjadi pemilih, bukan mereka yang modal tenar saja. Itulah tadi sedikit yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah tidak lupa untuk memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.